Aroma semerbak dari semur daging sapi meruap dari dapur kecil, berpadu dengan wangi gulai kambing yang menggugah selera. Aku tersenyum puas seraya menyeka butiran keringat yang membasahi kening. Semua persiapan telah selesai. Kini, tinggal menunggu kedatangan bintang utama hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa. Suamiku, Baskara Dwi Prakoso, secara resmi dipromosikan menjadi kolonel. 5 tahun setelah aku meninggalkan segalanya untuk mengikutinya, akhirnya ia meraih mimpinya. Aku kini sudah terbiasa dengan kehidupan di kompleks perumahan perwira ini. Apartemen-apartemen yang seragam, koridor yang selalu berangin, dan tatapan penuh selidik dari para istri perwira lainnya. Mereka selalu bertanya-tanya bagaimana seorang yatim piatu sepertiku, yang tak punya keluarga, bisa mendapatkan pria secerdas dan seberprospek Baskara. Aku hanya menjawabnya dengan senyuman. Aku tak perlu menjelaskan kebahagiaanku pada siapapun. Aku percaya pada cinta kami. Aku percaya bahwa pengorbananku setimpal. Jam dinding perlahan menunjuk pukul 7, lalu 8. Makan malam mewah yang kusiapkan dengan sepenuh hati sejak sore mulai mendingin, dan hatiku pun ikut resah. Aku mencoba menelepon Baskara, tetapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang seolah tak berujung dan penuh keputusasaan. Firasat seorang istri mengatakan bahwa ia tidak sedang rapat mendadak atau menjamu tamu penting. Kegelisahan yang tak jelas mulai merayap di dalam hatiku. Aku terlelap di sofa karena kelelahan lewat tengah malam. Akhirnya, suara mesin mobilnya yang kukenal terdengar di depan pintu. Aku terlonjak kaget dan berlari ke pintu, namun kebahagiaan itu lenyap bahkan sebelum sempat mekar. Pintu terbuka kasar dan Baskara masuk dengan sempoyongan. Bau alkohol yang pekat dan aroma parfum wanita asing yang murahan dan memuakkan seolah menampar pipiku. Dari mana saja? Aku meneleponmu semalaman, kataku, berusaha menjaga ketenangan, tetapi getaran dalam suaraku tak bisa kusembunyikan. Baskara tidak menjawab. Ia melempar tas kerjanya ke lantai dengan kasar, matanya yang merah menatapku. Itu adalah tatapan yang belum pernah kulihat selama 5 tahun pernikahan kami. Tak ada lagi kelembutan atau kasih sayang, hanya ada campuran amarah, kebencian, dan penghinaan. Sudah pulang? Pasti lelah, ya? Makan malam sudah siap. Kalimatku tak selesai. Baskara memotongnya dengan teriakan. Diam. Berhenti berpura-pura peduli padaku. Aku membeku. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan kecil muncul dari balik punggung Baskara. Seorang wanita muda yang cantik, tetapi dengan ekspresi wajah yang kurang ajar. Perutnya buncit, tampak seperti hamil 6 bulan. Ia bergantung di lengan Baskara dengan sikap posesif, menatapku dengan tatapan menantang. Saat itu juga, duniaku runtuh. Aku harus berpegangan pada perabotan agar tidak jatuh karena kakiku lemas. Siapa dia? Suaraku terdengar serak dan asing. Baskara menatapku dengan senyum kejam di bibirnya. Tidak lihat? Ini Saskia Ayuningtyas, dan dia mengandung anakku. Putra yang tidak bisa kau berikan padaku. Setiap katanya bagai belati yang menusuk jantungku. Putra. Itulah alasannya. Semua kemanisan, semua janji, semua tahun pengorbanan hanyalah kemunafikan semata. Aku manjul. Itu adalah penderitaan terbesarku, dan kini ia menggunakannya untuk menghancurkan dan menghinaku. Wanita bernama Saskia itu bersandar pada Baskara dengan suara manja, sayang, aku lelah, aku ingin istirahat. Tentu saja, cintaku, naiklah ke kamar kita dan beristirahatlah, jawab Baskara dengan nada lembut yang dulu hanya ditujukan padaku. Kamar kita? Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu gila? Ini rumahku. Wanita itu tidak boleh masuk ke sini, teriakku. Semua emosi yang terpendam hancur berkeping-keping. Baskara berbalik, tatapannya menjadi buas. Ia mendekat dan mencengkeram lenganku dengan kasar. Jangan lupa, apartemen ini adalah fasilitas dari TNI yang diberikan padaku. Kamu itu hanya benalu yang hidup menumpang padaku, bisiknya di telingaku, suaranya mengandung kekejaman yang menusuk. Dengar baik-baik. Saskia akan tinggal di sini untuk menjaga kandungannya. Kalau kau bisa menerimanya, kau bisa terus hidup sebagai istri seorang kolonel. Kalau tidak, pergi dari sini sekarang juga.
Ucapannya bagai siraman air es, melenyapkan semua ilusi dan harapan terakhirku. Pergi. Satu kata yang begitu sederhana, namun memiliki kekuatan yang lebih merusak daripada sumpah serapah. Kata itu sepenuhnya meniadakan 5 tahun masa mudaku, tahun-tahun di mana aku mengorbankan keluarga dan mimpiku untuk menjadi penopang yang kokoh baginya. Di matanya, aku hanyalah seorang penumpang yang bisa dibuang kapan saja. Aku menatap pria yang pernah kucintai dengan segenap hati. Wajahnya kini begitu asing dan kejam. Rasa sakit di dalam diriku seolah telah melampaui segala batas. Bukan lagi rasa sakit yang menyayat hati. Itu telah berubah menjadi keheningan yang senyap dan menakutkan, seperti kematian. Air mataku mengering. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kekosongan yang dingin menguasai seluruh tubuhku. Melihatku tak berkata apa-apa, Baskara mungkin mengira aku takut dan telah menerima nasibku. Ia melepaskan lenganku dan berkata dengan nada lembut yang penuh kemurahan hati palsu, "Bagus. Tinggallah di kamar tamu dan jangan mengganggu Saskia. Nanti aku akan memberimu kompensasi untuk masalah ini." Kompensasi? Apa ia pikir pengkhianatan ini bisa dibayar dengan uang atau materi? Aku tertawa. Tawa yang kering dan pahit menggema di ruangan itu. Baskara dan kekasihnya menatapku dengan mata terbelalak. Mungkin mereka mengira aku sudah gila. Anda benar, suaraku luar biasa tenang, tanpa sedikit pun getaran atau jejak kebencian. Karena saya tidak bisa menerimanya, maka sayalah yang harus pergi. Dahi Baskara berkerut, keterkejutan di wajahnya berubah menjadi amarah. Apa katamu, beraninya kau? Aku menatap lurus ke matanya. Besok pagi jam 9, kita bertemu di pengadilan militer untuk bercerai. Setelah mengatakan itu, aku berbalik seolah wajah mereka tak pantas lagi untuk kulihat. Aku menuju kamar tidur kami, bukan kamar kecil yang baru saja ia berikan padaku. Aku harus mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya kartu identitas dan beberapa barang pribadi. Bahkan koper pun tak kuperlukan. Rumah ini, barang-barang ini, semuanya ternoda oleh kebohongan, aku tak ingin membawa apapun. Saat membuka pintu lemari, sebuah foto pernikahan kecil yang tertempel di dalamnya jatuh ke lantai. Di dalam foto itu, Baskara dan aku tersenyum cerah, penuh kebahagiaan. Kenangan hari itu kembali terlintas. Hari di mana ia berlutut melamarku, bersumpah akan mencintai dan melindungiku seumur hidup. Air mata yang kutahan dengan paksa kembali tumpah. Aku segera menyekanya. Tidak boleh, Cahyarini. Kau tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan orang-orang yang telah menginjak-injakmu. Cinta telah mati. Sepenuhnya. Aku mengambil foto itu dan tanpa ragu merobeknya menjadi 2, lalu 4, dan melemparkannya ke tempat sampah. Sebuah pemutusan total dengan masa lalu. Saat aku keluar ke ruang tamu, Baskara menghalangi pintu. Ekspresinya campuran antara amarah dan ketidakpercayaan. Kau benar-benar mau pergi tengah malam begini? Mau kemana? Apa kau pikir bisa hidup tanpaku? Bukan urusanmu, jawabku dingin, mencoba melewatinya, tetapi Baskara menahanku. Rini, jangan buat keributan. Tadi aku hanya sedang marah. Kembalilah ke kamar. Kita bicara besok. Suaranya dibuat-buat lembut. Ia takut. Bukan takut kehilanganku, tetapi takut skandal ini akan mencoreng kehormatan dan kariernya sebagai kolonel yang baru saja dimulai. Istri yatim piatu yang patuh dan penurut jauh lebih baik bagi citranya daripada perceraian yang gaduh tepat setelah promosi. Aku terlalu mengenalnya. Lepaskan, geramku. Sudah kubilang, kita bertemu di pengadilan besok. Kalau kau tidak datang, aku akan mengajukan gugatan sendiri. Sikapku yang tegas membuat kesabaran Baskara habis. Ia menghempaskan tanganku dengan kasar. Baik. Pergi kalau kau mau pergi. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan tanpaku. Jangan datang menangis-nangis padaku nanti. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku membuka pintu dan melangkah keluar ke dalam malam yang dingin. Meninggalkan tempat yang pernah menjadi rumahku, meninggalkan 5 tahun hidupku yang sia-sia. Aku berjalan tanpa tujuan di dalam kegelapan, tak tahu harus kemana, tetapi hatiku anehnya terasa ringan.
bagaikan burung yang lama terkurung dalam sangkar. Aku tahu badai menanti di luar, tetapi aku mendambakan kebebasan. Aku menghabiskan malam tanpa tidur di sebuah losmen murah dekat terminal bus, tempat tak seorang pun akan mengenalku. Kamarnya kecil dan tua, tetapi saat itu, tempat itu 1000 kali lebih aman daripada apartemen militer yang mewah. Duduk di dekat jendela, memandangi jalanan yang kosong, aku membiarkan hatiku larut dalam gejolak emosi. Saat fajar menyingsing, rasa sakit di dadaku masih ada, tetapi kelemahan telah sirna, hanya menyisakan tekad yang dingin. Tepat pukul 09.15, aku sudah berada di depan pengadilan militer. Baskara datang terlambat 15 menit. Ia masuk ke ruang mediasi dengan sikap angkuh. Seragam kolonelnya yang berkilauan disetrika dengan sempurna. Melihatku, ia tersenyum dengan campuran superioritas dan kasihan. Ia duduk di hadapanku dan meletakkan sebuah map di atas meja. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar datang, katanya dengan nada sombong. Baiklah, aku tidak mau memperumit masalah ini. Ini surat cerai yang sudah kusiapkan. Kau tinggal tanda tangan. Mengenai pembagian harta, apartemen ini milik dinas, jadi kau tidak punya bagian. Tapi mengingat masa lalu kita, aku akan memberimu 500 juta rupiah. Anggap saja sebagai modal untuk memulai hidup baru di kampung halamanmu. Ia mendorong map itu ke arahku seolah sedang memberikan anugerah besar. Petugas pengadilan yang duduk di antara kami berdeham, tampak jelas tidak nyaman. Aku membuka map itu dalam diam. Aku bahkan tidak membaca klausul tentang harta yang ia tulis. Aku langsung menuju halaman terakhir di mana ada 2 baris kosong untuk tanda tangan. Melihat keheninganku, Baskara melanjutkan, jangan anggap itu sedikit. Untuk orang sepertimu yang tidak punya pendidikan tinggi atau pekerjaan, uang sebanyak itu cukup untuk hidup nyaman di desa, kau seharusnya berterima kasih padaku. Berterima kasih? Kepada pria yang telah mengkhianati dan menghinaku? Aku hampir tertawa sinis. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Aku tidak butuh uangmu sepeser pun. Yang kubutuhkan hanya tanda tanganmu. Baskara kehilangan kata-kata mendengar jawabanku. Keyakinan di wajahnya sejenak berubah menjadi kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa aku begitu tenang dan tegas. Kemana perginya wanita yang dulu membabi buta patuh padanya dan menganggapnya sebagai pusat dunia? Kau serius? Saya tidak punya waktu untuk bercanda, jawabku. Aku mengambil pulpen di atas meja. Tinta hitam mengalir cepat di atas kertas putih. Cahyarini. Tanda tanganku tegas, tanpa getaran sedikit pun. Setiap goresannya bagai pisau yang memutus tali terakhir yang mengikatku padanya. 5 tahun, 1 pernikahan, 1 bab yang salah dalam hidupku, semuanya berakhir dengan 1 goresan tinta sederhana. Aku mendorong dokumen yang telah kutandatangani ke arahnya. Giliran Anda. Baskara menatapku dan dokumen itu bergantian dengan ekspresi rumit. Seolah tak percaya semuanya berakhir begitu mudah, tetapi arogansi bawaannya segera muncul kembali. Ia mengangkat bahu, mengambil pulpen, dan membubuhkan namanya, Baskara Dwi Prakoso. Selesai. Begini lebih baik, kan? Jangan menyesal nanti. Suaranya penuh cemoohan. Satu-satunya penyesalan saya adalah tidak menandatangani surat ini jauh lebih awal. Aku berdiri tanpa menatapnya lagi. Aku mengangguk hormat pada petugas, lalu berbalik dan pergi. Saat keluar dari gedung itu, langkahku terasa ringan seolah berjalan di atas awan. Sinar matahari yang hangat menyelimutiku, melelehkan hawa dingin yang menyiksaku semalaman. Kebebasan. Belum pernah kata ini terasa begitu nyata dan dalam maknanya. Aku bukan lagi istri siapapun. Aku hanyalah diriku sendiri, Cahyarini. Awal yang baru menantiku, meski mungkin jalan itu akan penuh duri. Cahyarini. Suara Baskara terdengar dari belakang. Aku tidak berhenti atau berbalik. Aku tak ingin mendengar satu kata pun lagi dari pria itu. Namun, Baskara berlari dan menghalangi jalanku dengan ekspresi jengkel. Mau kemana buru-buru? Kita ini pernah jadi suami istri, masa pergi tanpa salam perpisahan? Atau kau takut karena tidak punya tempat tujuan? Mau kupesankan taksi ke kampung halamanmu? Aku menatapnya dalam diam, seolah melihat orang asing.
Kesabaranku padanya telah habis. Tepat saat aku hendak menjawab, suara yang dalam dan kuat semakin mendekat, bukan satu mobil. Itu adalah suara beberapa mobil yang bergerak serempak. Baskara dan aku secara naluriah menoleh ke arah sumber suara. Dari ujung jalan, konvoi sedan hitam mewah mendekat dengan megah. Di depan, sebuah mobil komando dengan plat nomor TNI Angkatan Darat, diikuti oleh barisan panjang hampir 15 sedan sejenis. Semuanya meluncur di jalanan dalam ketertiban dan keheningan yang mengintimidasi dengan bodi mobil yang mengkilap. Pemandangan itu begitu agung dan kuat, sehingga semua orang di jalan kecil depan pengadilan berhenti dan menepi. Konvoi itu berhenti tepat di hadapanku. Pintu-pintu mobil di belakang terbuka serentak. Sekitar 30 prajurit berseragam upacara turun dan dengan cepat membentuk dua barisan. Suasana menjadi begitu hikmat hingga menyesakkan. Baskara membeku, mulutnya ternganga dan matanya terbelalak. Ia pasti bertanya-tanya, pejabat tinggi mana yang mendapat pengawalan sebesar ini? Pintu mobil terdepan terbuka perlahan. Seorang pria berseragam letnan jenderal, dengan 3 bintang emas berkilauan di pundaknya, turun dari mobil. Ia tinggi, rambutnya sudah memutih, tetapi punggungnya tegap. Wajahnya yang tegas memancarkan wibawa yang mengundang rasa hormat. Ia tidak menatap siapapun. Pandangannya hanya tertuju padaku. Pandangan yang penuh cinta, penderitaan, dan amarah yang tertahan. "Ayah," panggilku lirih, suaraku pecah karena emosi. Air mata mulai menggenang lagi. Baskara, yang membeku selama beberapa detik, akhirnya mengenali pria berwibawa itu. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi ngeri, lalu pucat pasi. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kakinya seolah kehilangan semua kekuatan. "Jenderal." "Ada apa Jenderal kemari?" katanya terbata-bata. Ayah akhirnya mengalihkan pandangannya ke Baskara. Tatapan yang dingin dan tajam seperti pisau. Di matanya, bukan ada penghinaan, melainkan kekecewaan yang mendalam, seolah melihat sesuatu yang telah hancur total dan tak bisa diperbaiki. Ayah tidak menjawab pertanyaannya. Ia mendekatiku, melepaskan jaket seragamnya, dan dengan lembut menyampirkannya di pundakku. "Ayo pulang, Nak. Semuanya sudah selesai." Aku mengangguk, merasakan air mata mengalir di pipiku. Ayah menggandeng tanganku dan membawaku melewati barisan pengawal yang berdiri dalam posisi siaga. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi aku bisa merasakan tatapan ngeri dan putus asa Baskara menusuk punggungku. Aku bisa membayangkan betapa cepat otaknya bekerja, mencoba menyusun kepingan-kepingan kebenaran yang sulit dipercaya ini. Istri yatim piatu yang baru saja ia usir ternyata adalah putri tunggal seorang letnan jenderal Angkatan Darat. Ironi takdir begitu kejam. Saat pintu mobil tertutup, memisahkanku dari dunia luar, aku melihat Baskara jatuh terduduk di tanah. Seragam kolonelnya yang berkilauan tampak konyol dan menyedihkan di atas tubuhnya yang lunglai. Mobil mulai bergerak dalam keheningan mutlak. Di luar, konvoi bergerak dalam formasi sempurna, membentuk perisai pelindung yang kokoh. Aku duduk di samping ayah, tanganku masih digenggamnya erat. Kehangatan dari tangannya perlahan mencairkan hatiku yang beku. Selama perjalanan, ayah tak bertanya sepatah kata pun tentang apa yang terjadi padaku. Ia hanya diam, sesekali meremas tanganku dengan lembut seolah memberikan penghiburan tanpa kata. Aku mengerti keheningannya. Itu bukan celaan, melainkan penderitaan yang mendalam. Penderitaan seorang ayah yang melihat putri kesayangannya terluka. 5 tahun lalu, aku menentang kehendaknya, meninggalkan kehidupan yang nyaman untuk mengikuti pria yang kuyakini adalah cinta sejatiku. Ayah saat itu menentang keras. Katanya, Baskara terlalu ambisius dan materialistis, tidak benar-benar mencintaiku. Namun, dengan keras kepala masa muda, aku tidak mendengarkannya. Aku bahkan memutuskan kontak dengan keluarga untuk membuktikan bahwa pilihanku benar. Dan sekarang, aku kembali dalam keadaan seperti ini, pernikahan yang hancur, hati yang penuh luka. Aku salah. Benar-benar salah. "Ayah, maafkan aku," bisikku dengan suara serak. Ayah menoleh. Tak ada sedikit pun kemarahan di matanya. Ia hanya menghela napas, lalu mengulurkan tangannya yang lain untuk menyeka air mataku. "Bukan salahmu. Salah ayah yang tidak cukup tegas menahanmu."
Yang penting, kau sudah pulang, Rini. Rumah kita akan selalu menunggumu. Mobil tidak menuju kompleks perwira, melainkan berbelok ke jalan raya yang rindang dan memasuki sebuah kawasan perumahan elit yang dijaga ketat. Inilah rumahku yang sebenarnya. Tempat aku lahir dan dibesarkan. Tempat yang kutinggalkan selama 5 tahun terakhir. Di tengah taman luas yang terawat apik, sebuah rumah megah bergaya klasik berwarna putih berdiri dengan anggun dan gagah. Semuanya masih sama. Tak ada yang berubah. Hanya hati manusia yang telah berbeda. Saat mobil berhenti, kepala pelayan kami yang sudah tua, Pak Mulyono, sudah menunggu di depan pintu. Melihatku, ia tak bisa menyembunyikan emosinya dan matanya berkaca-kaca. Selamat datang kembali, Non Rini. Saat melangkah masuk, suasana yang akrab menyambutku. Aroma samar kayu cendana, detak teratur jam antik, lukisan pemandangan di ruang tamu, semua kenangan masa kecilku berputar kembali seperti film gerak lambat. Tempat ini damai dan hangat, sangat kontras dengan suasana dingin dan penuh kepalsuan di apartemen militer itu. Aku sadar, selama 5 tahun aku tinggal di tempat yang kusebut rumah, aku tak pernah sekalipun merasa benar-benar menjadi bagian darinya. Ayah mengantarku ke kamarku, kamar tidurku di lantai 2 tertata rapi tanpa celah. Buku-buku lamaku masih ada di atas meja, dan di dinding tergantung fotoku yang tersenyum cerah pada hari wisuda, waktu seolah berhenti di sini. Istirahatlah, nak, kata ayah dengan suara rendah dan hangat, anggap saja kau baru bangun dari mimpi buruk yang panjang, sekarang kau sudah bangun, semuanya akan baik-baik saja. Saat ia hendak berbalik, aku menghentikannya. Ayah, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Ayah berhenti dan menoleh padaku. Di mataku tak ada lagi kelemahan, api dendam menyala. Dia telah menginjak-injak cinta dan pengorbananku. Aku ingin dia membayar harganya. Bukan hanya kehilangan aku, tapi kehilangan segalanya. Ayah menatap lurus ke mataku untuk waktu yang lama. Ia tidak terkejut dengan kata-kataku. Mungkin ia mengerti bahwa putrinya, meskipun tampak lembut, mewarisi ketegasan dan keteguhan hatinya. Ia mengangguk pelan. Baiklah, istirahatlah, keadilan akan ditegakkan. Siapapun yang berbuat salah harus menanggung akibatnya. Tak ada pengecualian. Kata-kata ayah tidak keras atau mengancam, tetapi mengandung bobot yang luar biasa. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan Baskara Dwi Prakoso. Ia akan segera berhadapan dengan amarah seorang ayah yang terluka, seorang letnan jenderal angkatan darat. Setelah aku beristirahat di kamar, ayah tidak langsung menuju ruang kerjanya. Ia turun ke dapur dan secara pribadi menyiapkan sepoci teh kamomil. Aroma teh yang menenangkan memenuhi ruangan, tetapi tidak mampu meringankan beban di hatinya. Ia duduk diam di kursi goyang di ruang keluarga, menatap kosong ke taman hijau, tetapi pikirannya melayang jauh. Pak Mulyono, kepala pelayan yang setia, datang membawakan selimut dengan diam-diam. Jenderal, udaranya dingin. Sebaiknya Jenderal beristirahat. Jenderal Suryo menggeleng dan menerima cangkir teh yang disodorkan. Tidak apa-apa, Mulyono. Kau pergilah istirahat. Ia menyesap tehnya. Rasa pahit di ujung lidah sepertinya tidak sepahit penderitaan di hatinya. Bayangan putrinya dengan wajah pucat dan mata kosong, namun berusaha tegar, terus menghantuinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya ia lebih keras, seandainya ia tidak menyerah pada keras kepala putrinya, Rini tidak akan menderita seperti ini. Ia pernah percaya pada Baskara. Ia percaya cinta bisa mengubah seseorang, tetapi itu adalah sebuah kekeliruan. Baskara tidak hanya mengkhianati putrinya, ia juga telah menghinanya. Itu adalah penghinaan bagi seluruh keluarganya. Tindakan Baskara bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah tindakan yang menginjak-injak kehormatan. Bagi seorang prajurit tua yang seumur hidupnya menjunjung tinggi kehormatan di atas segalanya, ini adalah hal yang tak termaafkan. Pangkat kolonel yang baru diraih Baskara, sebagian juga berkat statusnya sebagai menantu seorang perwira tinggi, meskipun ia sendiri tidak tahu siapa mertuanya. Ia telah menggunakan reputasi tak bernoda keluarga Jenderal Suryo untuk naik pangkat, dan menggunakan posisi itu untuk melakukan perbuatan keji.
Jenderal Suryo meletakkan cangkir tehnya di meja, tatapannya tidak lagi sedih, dingin dan tegas. Ia sudah terlalu berbaik hati. Kini saatnya bertindak. Ia bangkit dan menuju ruang kerjanya. Markas besarnya, otaknya, dengan rak buku setinggi langit-langit yang penuh dengan buku-buku strategi militer dan sejarah. Ia duduk di depan meja mahoni tempat ia telah membuat banyak keputusan penting. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya menatap diam pada foto masa kecil Rini yang diletakkan dengan hati-hati di atas meja. Dalam foto itu, Rini kecil dengan rambut dikepang dua tersenyum ceria. Begitu polos dan bahagia. Tangannya dengan lembut mengelus foto itu. "Rini, ayah minta maaf. Ayah akan menuntut keadilan untukmu." Setelah berkata begitu, ia mengangkat telepon militer berwarna hijau tua yang terenkripsi, yang hanya digunakan untuk komunikasi internal tingkat tinggi. Ia menekan nomor ekstensi pendek. Jawaban datang, hampir seketika dari seberang. Suara pria yang rendah dan ringkas terdengar. "Siap, Jenderal. Ada seseorang yang harus segera diselidiki," kata Jenderal Suryo. Suaranya rendah dan datar, tanpa emosi, tetapi setiap katanya mengandung bobot yang menakutkan. Kolonel Baskara Dwi Prakoso dari Divisi X, Brigade Y. Selidiki kehidupan pribadinya, perilaku, hubungan sosial, kondisi keuangan. Terutama, perjelas hubungannya dengan Tuan Songko, Direktur Utama PT Jaya Konstruksi, dan putrinya, Saskia Ayuning Tias. Diduga ada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Perintahkan investigasi menyeluruh. Di seberang sana, hening sejenak untuk mencatat, lalu jawaban yang jelas kembali. "Siap, Jenderal. Akan segera dilaksanakan. Laporan akan kami sampaikan secepatnya." "Bagus. Lakukan dengan senyap tapi tuntas. Jangan sampai ada detail yang terlewatkan," perintah terakhir Jenderal Suryo. "Siap laksanakan, Jenderal." Jenderal Suryo meletakkan gagang telepon. Bunyi klik telepon yang ditutup menggema di ruang kerja yang sunyi, seperti ketukan palu hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Tanpa teriakan atau ancaman, hanya satu panggilan telepon, perintah singkat telah diberikan. Mesin investigasi raksasa dan ketat di militer mulai bergerak. Baskara Dwi Prakoso, yang mungkin masih mabuk kemenangan bersama alkohol dan kekasihnya, sama sekali tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya sedang mengamuk di atas kehidupan dan karier yang begitu ia banggakan. 2 hari pertama setelah pulang, aku hanya tidur. Tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Seolah-olah tubuhku sedang menebus kelelahan panjang selama 5 tahun terakhir. Aku tidak memikirkan Baskara, Saskia, atau rencana balas dendam. Aku mengizinkan diriku untuk menjadi lemah, melepaskan segalanya dalam lindungan keluarga. Ayah tidak menggangguku, hanya memerintahkan staf untuk menyiapkan makanan kesukaanku dan teh herbal untuk membantu tidur nyenyak. Ayah memberiku ruang dalam keheningan untuk menyembuhkan luka pertamaku sendiri. Pada pagi hari ketiga, saat aku sedang membaca buku di ruang kerja ayah, ia masuk membawa secangkir teh kamomil hangat. Ia meletakkan teh di atas meja dan duduk di hadapanku. "Sudah lebih baik?" tanyanya dengan suara berat. Aku mengangguk dengan senyum tipis. "Ya, ayah. Jauh lebih baik." Rasanya seperti baru bangun dari mimpi panjang. "Bagus," kata ayah. "Kalau begitu, sudah saatnya kau tahu kabar pertama." Ia mendorong selembar kertas HVS ke arahku. Itu adalah salinan surat keputusan resmi. Beberapa baris kalimat singkat dengan stempel merah kesatuan. Dalam rangka kelancaran proses investigasi internal, Kolonel Baskara Dwi Prakoso untuk sementara waktu diskors dari jabatannya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Aku membaca kalimat-kalimat itu berulang kali. Perasaan dingin namun memuaskan menjalari seluruh tubuhku. Ini adalah permulaan. Tembakan pertama telah dilepaskan. Aku tidak merasakan kegembiraan atau euforia, melainkan ketenangan yang aneh, seolah-olah melihat sebatang pohon busuk mulai tumbang. Itu adalah hal yang memang harus terjadi. "Bagaimana reaksinya?" tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari surat itu. Ayah menyesap tehnya. Pandangannya menerawang. Menurut laporan, awalnya ia tertegun dan tidak percaya, lalu marah besar dan berteriak bahwa ini pasti kesalahan atau ada yang ingin menjebaknya.
Ayah berhenti sejenak. Dan akhirnya, ia panik. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan jelas. Bhaskara. Pria yang menganggap karier dan reputasinya sebagai nyawanya. Saat menerima surat itu, dunianya pasti terasa runtuh. Ia pasti mulai menelepon, mencoba menghubungi semua koneksi yang telah ia bangun dengan susah payah. Atasan yang mendukungnya, rekan kerja yang memujinya. Tapi apa yang ia dapatkan? Penolakan, jawaban menghindar, atau yang lebih buruk, nada sambung yang tak berujung. Tak ada orang waras yang mau terlibat dengan seseorang yang berada di pusat badai investigasi yang diperintahkan dari tingkat tertinggi. Dan ketika semua pintu tertutup, ia pasti memikirkanku. Menelepon dengan panik ke nomor yang sama yang telah kuabaikan, tetapi yang terdengar kini hanyalah suara operator. Ia pasti sadar bahwa istri yang ia hina dan buang, sebenarnya adalah tali penyelamat terakhir yang ia putuskan sendiri. Dia mencoba meneleponmu, kata ayah, seolah membaca pikiranku. Ada lebih dari 50 panggilan tak terjawab. Aku sudah meminta provider untuk memblokir nomornya, kau tak perlu memikirkannya lagi. Aku mengangguk. Ya, tak perlu kupikirkan lagi. Pertarungan ini kini bukan lagi urusanku. Ini telah menjadi pertarungan keadilan dan disiplin militer. Aku hanya menyulut sumbunya. Api itu akan membakar sendiri semua kotoran dan kebusukan. Kepanikan Bhaskara hari ini hanyalah permulaan. Di hadapannya, terbentang hari-hari interogasi yang panjang dan pahit, waktu untuk menghadapi kesalahannya, dan penghinaan saat semuanya terungkap. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup yang lambat dan damai. Aku membaca kembali buku-buku lama, berjalan-jalan di taman ayah yang rimbun, dan terkadang menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk memanggang kue sederhana. Aku sedang belajar menemukan kembali diriku. Menemukan kembali Cahyarini 5 tahun lalu, sebelum label istri Bhaskara menutupi segalanya. Suatu sore, saat sedang merapikan gudang tua di loteng, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu tebal. Didorong rasa penasaran, aku membukanya, dan dunia kenangan yang kukira telah terlupakan kembali menyeruak. Di dalamnya tersimpan semua kenangan masa remajaku. Buku harian bersampul kulit yang usang, surat-surat dari sahabat terbaikku, ijazah kelulusanku dari universitas dengan predikat cum laude, dan foto-foto perjalanan. Aku teringat mengapa aku menyembunyikan identitasku saat bertemu Bhaskara. Aku adalah putri seorang jenderal yang baru lulus. Peminat tak pernah kurang, tetapi aku selalu merasakan kurangnya ketulusan dalam tatapan mereka. Mereka seolah melihat bayangan ayah di belakangku saat menatapku. Apakah mereka mengagumiku, atau mengagumi kekuasaan keluargaku? Lalu Bhaskara muncul. Saat itu, ia hanyalah seorang kapten muda dengan latar belakang biasa, tetapi memiliki tekad kuat dan penampilan yang maskulin dan dewasa. Ia mendekatiku dengan sabar, dengan tindakan-tindakan kecil dan tulus. Ia tidak tahu siapa aku. Ia hanya tahu aku Cahyarini, baru lulus dari jurusan hubungan internasional. Aku percaya itulah cinta sejati yang kucari, cinta tanpa pamrih, dan untuk melindungi cinta yang murni itu, aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasku selamanya. Kepada Bhaskara, aku berkata, aku adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di rumah kerabat jauh. Aku menerima saat ia memintaku menentang kehendak keluargaku, meninggalkan segalanya dan mengikutinya ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dengan naifnya, aku mengira pengorbanan itu adalah bukti cinta yang mulia dan agung, tapi aku salah. Aku hanya melihat kepura-puraan ketulusannya, tanpa melihat ambisi yang membara di dalam dirinya. Aku telah menciptakan sangkar emasku sendiri dan terperangkap di dalamnya, bahagia dengan peranku sebagai istri yang berbakti, penopang yang kokoh. Aku lupa bahwa untuk menjadi benar-benar bahagia, seorang wanita harus menjadi dirinya sendiri, memiliki karier, mimpi, dan nilai dirinya sendiri, hidup tanpa bergantung pada siapapun. 5 tahun. Waktu yang tidak terlalu lama, tetapi cukup untuk menggerogoti semua aspirasi seorang wanita muda. Aku telah mengubur masa laluku sendiri. Kini, membalik halaman-halaman kenangan ini, aku tidak merasakan penyesalan, melainkan rasa iba yang mendalam pada diriku sendiri. Tetapi untungnya,
Badai yang baru saja berlalu telah menghancurkan sangkar itu dan menyadarkanku akan nilai diriku yang sebenarnya. Kabar perceraianku dan kembaliku ke rumah orang tua menyebar cepat di kalangan kerabat dekat, dan orang pertama yang datang menemuiku adalah Dian. Sahabat karibku sejak SMA, ia juga putri seorang kolega lama ayah. 5 tahun lalu, Dian adalah orang yang paling keras menentang pernikahanku, dan karena itu kami sempat lama tidak berhubungan. Sore itu, saat aku sedang menyiram bunga di taman, Dian tiba dengan mobilnya. Turun dari mobil, ia bukan lagi gadis periang seperti dulu. Ia adalah seorang pengacara yang matang dan cerdas, dengan setelan kerja yang elegan. Begitu melihatku, tanpa berkata apa-apa, ia berlari dan memelukku erat. "Rini, akhirnya kau kembali," kata Dian dengan suara tercekat. "Kau tahu betapa khawatirnya aku?" Aku membalas pelukannya. Perasaan hangat dan haru menyelimuti tubuhku. Semua kekesalan dan jarak selama 5 tahun terakhir seolah lenyap dalam pelukan erat itu. Aku sadar, sahabat sejati adalah orang yang, bahkan ketika aku membuat kesalahan dan berpaling, akan selalu menanti kepulanganku dengan tangan terbuka. "Maafkan aku, Dian. Seharusnya aku mendengarkanmu," bisikku. Dian melepaskanku dan mengetuk kepalaku pelan. "Dasar bodoh. Baru sadar sekarang? Ayo masuk, di luar terlalu panas." Kami duduk di ruang tamu. Asisten rumah tangga menyajikan teh dan kue. Dian memandangku dari atas ke bawah, lalu menghela napas. "Kau kurus sekali. Pria brengsek itu tidak memperlakukanmu dengan baik selama 5 tahun ini, kan?" Aku hanya tersenyum sedih, tidak menjawab. Dengan kepekaannya yang khas, Dian tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengerti aku belum ingin membicarakannya. Sebaliknya, ia bercerita tentang hidupnya, pekerjaannya di firma hukum, dan kasus-kasus menarik yang ia tangani. Mendengarkannya, aku melihat gairah dan kepercayaan diri di matanya yang mengundang rasa hormat yang mendalam. Ngomong-ngomong, Dian tiba-tiba merendahkan suaranya dan memasang ekspresi serius. "Soal Baskara itu, sebenarnya di sini sudah lama beredar rumor tidak baik tentang dia." Aku terkejut. "Rumor apa? Kenapa aku tidak tahu apa-apa?" Dian mengangkat bahu. "Kau kan sedang mabuk cinta. Wajar saja kalau kau tutup telinga dan mata. Kalaupun kami memberitahumu, kau pasti tidak akan percaya." Dian bercerita bahwa di kesatuannya, Baskara dikenal sebagai orang yang licik, ahli dalam menjilat atasan, tetapi sangat perhitungan. Ia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Banyak yang bilang, sejak awal dia mendekatimu, sudah ada udang di balik batu. "Maksudmu?" "Waktu itu dia kan tidak tahu siapa ayahku," sanggahku lemah. "Dia mungkin tidak tahu kau putri seorang legend, tapi dia pasti tahu kau putri pejabat tinggi. Ayahku kan saat itu juga sudah punya posisi penting. Jadi bagi orang ambisius seperti dia, mendekati gadis dari keluarga baik-baik, meskipun tidak tahu detailnya, 1000 kali lebih baik daripada gadis biasa. Dan kemudian, saat kau bersikeras menyembunyikan identitasmu, itu justru sempurna baginya. Ia bisa menyombongkan diri punya mertua dari keluarga berpengaruh, tapi keluargamu tidak bisa mengontrolnya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Semuanya sudah diperhitungkan." Analisis Dian dingin dan kejam, tetapi begitu logis hingga terasa seperti pukulan palu di kepalaku. Jadi, sejak awal aku hanyalah pion di papan caturnya. Cinta yang murni dan tanpa pamrih yang begitu kubanggakan, ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang diperhitungkan dengan cermat. Melihatku terdiam, Dian menggenggam tanganku. "Yah, sudahlah. Semua sudah berlalu, yang penting kau sudah lepas dari dia. Kau punya ayahmu, punya aku, punya kami semua. Kami tidak akan membiarkanmu terluka lagi." Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Sekelompok teman lama kami, semua anak tentara, menyerbu masuk. Ternyata Dian telah memanggil mereka semua untuk menyelamatkanku. Mereka membawa banyak makanan lezat, botol anggur, dan yang terpenting, tawa dan obrolan. Rumah yang biasanya sunyi itu tiba-tiba dipenuhi keceriaan dan semangat. Malam itu, kami makan, bercerita, dan tertawa seperti dulu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa hidup kembali, merasa menjadi diriku sendiri. Aku sadar, kebahagiaan terkadang bukanlah romansa yang penuh gairah, melainkan kehangatan persahabatan, rasa memiliki, dan perasaan dicintai tanpa syarat. Pelukan sahabat sejati adalah obat terbaik untuk hati yang terluka. Sementara aku perlahan menemukan kedamaian di sisi keluarga dan teman-temanku, di tempat lain, seseorang hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Saskia Ayuning Tias. Setelah kemunculannya yang dramatis, secara resmi menempati apartemen yang dulu menjadi milikku dan Baskara. Ia telah mendapatkan pria dan rumah yang begitu ia inginkan. Beberapa hari pertama, ia hidup dalam euforia kemenangan dan kesenangan. Ia membuang semua barang-barangku, mendekorasi ulang segalanya sesuai seleranya, dan menyombongkan diri kemana-mana bahwa ia akan segera menjadi istri seorang kolonel yang muda dan tampan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Baskara menerima surat skorsing dari jabatannya. Berita itu merupakan pukulan telak bagi mimpi Saskia untuk menjadi nyonya kolonel. Pria yang menjadi sandarannya, kebanggaannya, tiba-tiba kehilangan kekuasaannya. Baskara menjadi mudah tersinggung, lebih banyak minum, dan sering bersikap kasar padanya. Ia bukan lagi pria yang lembut dan pengertian seperti dulu. Saskia mulai cemas. Apartemen mewah ini, barang-barang mahal, semuanya bergantung pada karier Baskara. Jika terjadi sesuatu pada Baskara, semua ini akan lenyap seperti asap. Ia tidak mencintai Baskara, ia mencintai status dan uangnya. Ia telah mempertaruhkan seluruh masa depannya pada kartu ini, dan kini ia berisiko kehilangan segalanya. Malam itu, setelah Baskara pergi minum lagi, Saskia duduk sendirian di ruang tamu yang dingin. Ia memandang sekeliling. Semuanya indah dan mewah, tetapi terasa hampa dan menakutkan. Ia mengangkat telepon dan menelepon ibunya. "Ma, ini aku," kata Saskia dengan suara terisak. "Ada apa lagi? Kau buat masalah lagi?" Suara ibunya terdengar ketus dari seberang. "Mas Baskara. Dia diskors dari jabatannya. Aku takut sekali. Kalau terjadi apa-apa padanya, bagaimana nasib kita, Ma?" Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata, "Sudah ibu bilang, hati-hati. Masa kau tidak pikir wanita itu bukan orang sembarangan? Baru tahu sekarang? Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kau punya senjata terbaik, kehamilanmu. Pegang erat-erat Baskara. Jangan sampai lepas." Tapi akhir-akhir ini dia aneh sekali. Marah-marah karena hal sepele. "Tidak mau mendengarkanku lagi," keluh Saskia. "Ya kau harus lebih manis. Laki-laki itu lemah kalau sedang ada masalah. Jaga bicaramu, turuti kemauannya. Ngomong-ngomong, bagaimana proyek yang ayahmu minta tolong padanya? Sudah jalan?" tanya ibunya, mengalihkan pembicaraan dengan nada perhitungan. Katanya masih tertahan di tahap akhir, tapi sekarang dengan adanya masalah ini. "Astaga, dasar tidak berguna," seru ibunya. "Kau harus menekannya. Bagaimanapun caranya, suruh dia tanda tangani kontrak itu. Seluruh harta keluarga kita dipertaruhkan di situ. Kalau itu tidak berhasil, kita semua bisa jadi gelandangan." Percakapan dengan ibunya tidak membuat hati Saskia tenang, malah menambah tekanannya. Ia sadar bahwa ia hanyalah pion yang dimanfaatkan dalam rencana keluarganya. Mereka mendorong hubungan ini bukan untuk mencarikannya suami yang baik, melainkan untuk memanfaatkan kekuasaan Baskara demi keuntungan bisnis keluarga. Tepat saat itu, Baskara pulang, lagi-lagi dengan bau alkohol. Melihat Saskia duduk dengan wajah muram, ia membentak, "Melamun apa di situ?" dengan muka seperti orang berkabung. "Aku sudah pusing, pulang ke rumah masih harus melihat wajahmu." Aku hanya khawatir padamu." Saskia mencoba berkata lembut. "Khawatir padaku, atau khawatir pada posisimu sebagai nyonya kolonel?" cibir Baskara dengan senyum sinis. "Kau pikir aku tidak tahu akal bulusmu dan keluargamu? Kalian semua oportunis. Mendekat saat aku berkuasa, dan sekarang saat aku susah, pasti sedang berpikir untuk kabur. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu padaku?" Saskia terperangah, air mata menggenang. "Memangnya tidak benar?" teriak Baskara sambil menggebrak meja. "Sama saja.
Pergi semua dari hadapanku. Saskia membeku. Retakan pertama dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan kepentingan itu telah muncul. Ia mulai sadar bahwa kapal yang coba ia tumpangi sebenarnya sedang karam, dan ia harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dalam badai ini. Kabar bahwa Baskara Dwi Prakoso dicopot dari pangkat kolonel dan dipecat secara tidak hormat kudengar dari ayah saat makan malam. Ayah menyampaikannya dengan nada datar, seolah sedang membacakan laporan, tanpa sedikit pun ekspresi kemenangan. Namun bagiku, dan mungkin bagi Baskara, itu adalah vonis mati bagi karier dan reputasinya. Semua yang telah ia bangun seumur hidup dengan kerja keras dan tipu muslihat telah menjadi abu. Aku tidak merasa senang. Anehnya, yang kurasakan hanyalah kekosongan, kemarahan awal telah sirna. Kini, yang tersisa hanyalah rasa kasihan pada pernikahan kami dan pada Baskara sendiri. Ia telah menjual integritas dan cintanya untuk mengejar sesuatu yang fana, dan hal itulah yang menghancurkannya. Kukira itu adalah akhir dari Baskara, tapi aku salah. Pukulan terakhir, dan mungkin yang paling menyakitkan, tidak datang dariku atau keluargaku. Itu datang dari wanita yang sama yang telah membuatnya membuang segalanya. Beberapa hari kemudian, Dian menelepon. Suaranya penuh ironi. "Rini, aku punya berita panas untukmu. Si rubah betina itu kabur." Aku terkejut. "Apa? Kemana?" "Keluar negeri. Aku suruh orang mencari tahu." Begitu keputusan pemecatan Baskara keluar, si Saskia itu menguras habis semua barang berharga di rumah dan membersihkan rekening bersama mereka, lalu menghilang. Dia meninggalkan sepucuk surat. Dian bilang, ia berhasil mendapatkan isi surat itu dari asisten rumah tangga. Dalam surat itu, Saskia tidak mengucapkan selamat tinggal atau kata-kata penghiburan. Ia menulis bahwa ia tidak bisa mengikat masa depannya pada seorang pecundang, dan bayi di kandungannya membutuhkan ayah yang punya masa depan, bukan seseorang yang akan segera diadili. Ia menyarankan Baskara untuk tidak mencarinya, karena semua di antara mereka telah berakhir. Aku terdiam selama Dian bercerita. Kejam. Sangat realistis. Baskara telah mengangkatnya dari kehidupan biasa, memberinya rumah mewah, dan segala kemewahan. Demi dia, ia kehilangan keluarga, karier, dan kehormatannya. Namun, begitu ia jatuh, wanita itu memeras sisa-sisa terakhir yang ia miliki dan berbalik tanpa ragu. Aku bisa membayangkan Baskara membaca surat itu. Pasti lebih menyakitkan daripada saat menerima surat pemecatan. Dibuang oleh seluruh dunia, dan bahkan oleh wanita yang ia cintai, yang mengandung anaknya. Itu adalah penghinaan tertinggi dan tikaman terakhir bagi harga diri seorang pria, dan ada lagi, lanjut Dian dengan sedikit ragu, soal kehamilannya juga aneh. Kata ART-nya, sebelum pergi Saskia membuang banyak sekali kotak obat. Kelihatannya seperti vitamin ibu hamil, tapi beberapa orang bilang itu jenis obat yang dipakai kalau mau menggugurkan kandungan. Yan Tungku Menselus. Meskipun aku membenci Baskara dan memandang rendah Saskia, seorang anak tidak bersalah. Jika Saskia benar-benar melakukan hal sekejam itu agar lebih mudah melarikan diri, ia adalah wanita yang lebih jahat dari yang kubayangkan. Ia bukan hanya pengkhianat, tetapi juga seorang ibu yang tak punya nurani. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung. Hubungan Baskara dan Saskia, yang telah menghancurkan rumah tanggaku, ternyata dibangun di atas fondasi yang jauh lebih busuk dan palsu dari yang ku ketahui. Mereka bersatu karena keuntungan, dan berpisah karena keuntungan. Tak ada cinta, hanya pemanfaatan. Kini, saat Baskara tak lagi punya nilai guna, Saskia siap membuangnya, dan mungkin juga anak dalam kandungannya, seperti barang kedaluarsa. Aku tidak lagi membenci Baskara. Kini ia hanya tampak sebagai pria yang menyedihkan dan patut dikasihani. Ia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri demi mengejar ilusi yang indah namun kosong seperti gelembung sabun. Dan ketika gelembung itu pecah, yang tersisa hanyalah tangan hampa dan hati yang berdarah. Namun, perhatianku kini beralih pada sebuah misteri lain, sebuah rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Kotak kayu kecil peninggalan ibuku, yang kutemukan saat merapikan gudang. Pikiranku terlalu kalut saat itu, jadi aku hanya menyimpannya. Tapi sekarang, dalam keheningan malam,
Sesuatu mendorongku untuk membukanya. Kotak itu terbuat dari kayu cendana, terlihat sangat tua. Sudut-sudutnya telah usang dimakan waktu. Tutupnya tidak memiliki kunci, hanya sebuah kait kuningan yang telah pudar. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Aroma melankolis dari kayu dan kertas tua menyentuh hidungku, bau nostalgia masa lalu. Di dalamnya, tak ada benda yang berharga secara materi, dasarnya dilapisi beludru merah yang telah pudar. Di tengahnya, tersemat dengan megah sebuah medali kehormatan militer dengan pita merah. Medali berbentuk salib itu masih berkilau, meskipun pitanya sedikit usang. Di samping medali, ada sebuah foto hitam putih yang telah menguning dimakan waktu. Aku mengambilnya. Di foto itu, seorang pria yang sangat muda, mungkin awal 20-an, mengenakan seragam militer usang. Ia memiliki wajah yang tegas dan rahang yang kuat, dengan mata yang jernih dan dalam. Meskipun hitam putih, aku bisa merasakan kehangatan dan keteguhan dari tatapannya. Ia tersenyum, senyum yang lembut dan tulus. Siapa pria ini? Mengapa ibuku menyimpan fotonya dengan begitu berharga? Nama Harun. Satu baris dari surat wasiat ibuku terlintas di benakku. Di balik foto itu, ada tulisan tangan dengan tinta ungu. Tulisan tangan ibuku. Mei 1995. Hari di mana kau kembali. Tahun 1995. Saat itu ibuku juga masih sangat muda. Lalu, apa hubungan mereka? Di bawah foto dan medali, ada setumpuk surat yang diikat dengan pita sutra merah. Kertasnya juga sudah pudar, rapuh saat disentuh. Dengan hati-hati, aku membuka salah satunya. Itu adalah tulisan Harun. Tulisan tangannya kokoh dan kuat, tetapi kata-katanya luar biasa lembut. Ia memanggil ibuku Suciku, nama yang begitu indah dan sederhana. Ia bercerita tentang tugasnya di Timur Timur, tentang kerinduannya pada kampung halaman dan tanah air, dan di atas segalanya, kerinduannya pada ibuku. Ia berjanji, setelah tugasnya selesai, ia akan kembali dan mereka akan membangun rumah kecil di pedesaan bersama, dengan taman bunga geranium dan kebun sayur kecil. Membaca surat-surat itu, aku merasa seperti mengalami kisah cinta yang mekar di tengah konflik, cinta yang murni dan ideal. Tapi mengapa pria ini bukan ayahku? Apa yang terjadi sehingga mereka tidak bisa bersama? Pada surat terakhir, tulisannya lebih bergetar. Ia menulis bahwa ia akan segera mengikuti misi yang sangat berbahaya. Ia meminta ibuku untuk hidup dengan baik dan bahagia, apapun yang terjadi padanya. Jika aku tidak kembali, tulisnya, anggap saja aku telah menjadi burung yang terbang bebas di angkasa. Jangan bersedih, Suciku. Dan temukanlah pria baik yang bisa menjadi sandaranmu. Itu adalah surat terakhir. Setelah itu, tak ada apa-apa. Hatiku terasa sesak. Apakah ia benar-benar tidak kembali? Medali kehormatan ini mungkin satu-satunya yang tersisa darinya. Aku duduk dalam kegelapan, merasakan air mata mengalir di pipiku. Aku menangis bukan hanya karena cinta yang terputus, tetapi karena rasa keterikatan yang aneh dengan pria di foto itu. Tatapannya, senyumnya. Mengapa terasa begitu akrab? Aku merasakan empati dan pengertian yang melampaui ruang dan waktu. Keesokan paginya, aku membawa kotak kayu itu, dan langsung menuju ruang kerja ayah. Pikiranku dipenuhi pertanyaan dan firasat yang samar. Ayah sedang membaca koran. Melihatku masuk dengan ekspresi begitu serius, ia mengerutkan kening dan meletakkan korannya. Ada apa, Rini? Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya meletakkan kotak itu di mejanya dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Medali dan foto prajurit muda itu terlihat di bawah cahaya lampu. Ayah melihat benda-benda itu, dan sejenak, aku melihat wajahnya mengeras. Rasa sakit yang dalam dan tersembunyi dengan sangat baik melintas di matanya yang tegas. "Di mana kau temukan ini?" tanyanya. Suaranya lebih rendah, dan sedikit serak. "Di gudang." "Barang-barang ibu," jawabku. "Ayah, siapa beliau? Kenapa ibu menyimpan peninggalannya dengan begitu berharga?" Ayah terdiam lama. Ia mengambil foto itu, dan jari-jarinya dengan lembut mengelus wajah prajurit muda itu. Helaan napas berat keluar dari dadanya. "Namanya Harun," katanya akhirnya.
Kapten Harun. Rekan seperjuanganku dan sahabat terbaikku. Kami seperti saudara kandung saat bertugas di Timur Timur. Rekan seperjuangan? Hanya itu? Aku tidak percaya. Dan ibu? Apa hubungan ibu dengan beliau? Tanyaku keras kepala, menatap lurus ke matanya. Ayah menghindari tatapanku. Ia meletakkan foto itu dan bangkit, berjalan ke jendela dan menautkan tangan di belakang punggung. Mereka saling mencintai. Cinta yang sangat indah, sebelum aku bertemu ibumu. Kebenaran terungkap, tetapi itu hanya membuatku semakin bingung. Lalu kenapa? Kenapa ibu akhirnya menikah dengan ayah? Ayah tidak berbalik. Suaranya terdengar jauh. Begitulah hidup di masa perang, nak. Tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Harun gugur. Ia popal penyergapan kejam beberapa hari sebelum pasukan kami ditarik pulang. Medali ini dianugerahkan secara anumerta atas pengorbanannya. Rasanya seperti ada yang meremas jantungku. Ia benar-benar tidak kembali. Pemuda yang menulis surat-surat penuh cinta itu telah tinggal selamanya di medan perang negeri seberang. Ibuku pasti sangat menderita. Aku bertemu ibumu beberapa waktu setelah itu. Saat aku mengunjungi keluarga Harun, ia larut dalam kesedihan. Aku mendampinginya, menghiburnya. Cinta kami lahir dari empati dan berbagi penderitaan. Aku telah berjanji pada Harun sebelum ia berangkat misi terakhir. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menjaga keluarganya dan suci. Aku menepati janjiku. Cerita ayah logis dan mengharukan. Kisah cinta, persahabatan, dan pengorbanan yang mulia. Namun, entah kenapa, jauh di lubuk hatiku, aku merasa ada sesuatu yang tidak pas. Intuisiku mengatakan ada bagian krusial dari cerita yang masih tersembunyi. Tatapan ayah saat melihat foto itu. Rasa sakit yang melintas. Itu bukan hanya kesedihan kehilangan seorang sahabat. Kenapa ayah tidak pernah menceritakan tentang Pak Harun? Tanyaku. Aku tidak ingin membuka kenangan yang menyakitkan, jawab ayah. Masa lalu harus dibiarkan beristirahat dengan tenang. Ibumu juga berpesan begitu sebelum meninggal. Ia ingin kau menjalani hidup yang damai, tanpa dibayangi oleh kisah generasi kami. Ia menoleh padaku. Matanya tulus dan penuh cinta. Rini, kau sudah cukup menderita karena Baskara. Jangan lagi membebani pikiranmu dengan hal yang sudah berlalu. Harun adalah pahlawan, dan ibumu serta aku akan selalu berterima kasih atas pengorbanannya. Cukup itu yang kau tahu. Aku terdiam. Aku tahu aku tidak bisa bertanya lebih jauh. Ayah ingin menutup cerita ini, dan aku menghormati keputusannya. Mungkin ia benar-benar ingin melindungiku dari kebenaran yang menyakitkan. Aku bangkit dan dengan hati-hati memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam kotak. Baik, ayah. Maaf sudah membuat ayah sedih. Tidak apa-apa, nak. Ayah mendekat dan mengelus kepalaku. Sekarang, kau adalah satu-satunya kebahagiaan dan kebanggaan terbesarku, hiduplah dengan baik. Bahagialah. Itu yang diinginkan olehku, ibumu, dan juga paman Harunmu. Aku memeluknya erat. Pelukannya selalu menjadi tempat perlindungan teraman dan terkokoh bagiku. Aku memutuskan untuk menyimpan pertanyaanku untuk sementara waktu. Mungkin ayah benar. Aku harus fokus pada masa kini dan masa depan. Namun, senyum lembut dan mata hangat prajurit muda bernama Harun itu telah terpatri di hatiku seperti cap panas. Hidupku perlahan kembali normal. Siang hari, aku membaca, mengejar kembali pengetahuan ekonomi dan politik yang kutinggalkan selama 5 tahun. Ayah sering membantuku dengan membawakan bahan bacaan atau analisis terkini dan berdiskusi bersama. Wanita modern, katanya, tidak boleh hanya tahu cara memasak. Harus punya pengetahuan dan pemikiran mandiri. Malam hari, aku pergi bersama Dian dan teman-teman ke kafe atau menonton film. Mereka membantuku beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial, menemukan kembali senyum dan keceriaan masa muda. Rasa sakit dari pernikahan yang hancur masih ada, tetapi bukan lagi luka yang menganga dan perih. Itu telah mulai sembuh, menjadi pelajaran yang kubayar mahal. Sementara itu, kabar tentang Baskara sesekali terdengar. Setelah dipecat dan ditinggalkan Saskia, ia hancur total. Ia tenggelam dalam alkohol dan kehilangan semua semangat hidup. Investigasi jaksa militer terus berlanjut,
Dan menurut Dian, ditemukan banyak bukti bahwa Baskara telah menggunakan jabatannya untuk membantu perusahaan ayah Saskia. Jerat hukum semakin mengencang. Kukira kami tak akan pernah bertemu lagi. Jalan kami kini paralel. Tapi aku salah. Pagi itu, aku sedang berjalan-jalan pagi seperti biasa di sekitar kompleks perumahan yang luas. Saat mendekati gerbang utama, sesosok tubuh yang kukenal tiba-tiba muncul dan menghalangi jalanku. Baskara. Tapi ia bukan lagi kolonel yang gagah dan necis seperti dulu. Di hadapanku berdiri seorang pria yang kalah dan menyedihkan. Jauh lebih kurus, wajahnya kuyu dengan janggut yang tidak dicukur beberapa hari. Pakaiannya kusut dan tidak rapi, dan meskipun masih pagi, bau alkohol menguar kuat. Ia menatapku. Tak ada lagi arogansi di matanya. Hanya permohonan. Petugas keamanan di gerbang mengambil sikap hendak mengusirnya, tetapi aku memberi isyarat agar mereka berhenti. Aku ingin melihat drama apa lagi yang akan ia mainkan. Rini, akhirnya aku bertemu denganmu, kata Baskara dengan suara serak. Aku sudah menunggumu di sini berhari-hari. Aku melipat tangan di dada dan menatapnya dingin. Ada apa? Rini, tolong. Baskara mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur selangkah. Aku salah. Semuanya salahku. Aku brengsek. Tolong maafkan aku. Ia mulai meracau tentang betapa ia menderita dan menyesal setelah aku pergi, tentang bagaimana ia ditipu oleh Saskia. Ia bilang ia hanya mencintaiku, dan semua yang terjadi hanyalah kesalahan sesaat. Aku mendengarkannya tanpa emosi. Sebulan yang lalu, kata-kata ini mungkin akan menggoyahkan hatiku, tetapi sekarang, semua itu terdengar konyol dan palsu. Melihatku tak bereaksi. Baskara tiba-tiba berlutut. Lutut pria yang pernah menjadi kolonel itu jatuh lemas di atas aspal. Rini, aku mohon, bicaralah pada ayahmu, minta dia memaafkanku, aku tidak bisa kehilangan segalanya. Karierku adalah hidupku. Bantu aku sekali ini saja, aku akan menebusnya seumur hidupku. Melihat pria itu berlutut di kakiku menimbulkan perasaan getir. Tak ada kepuasan. Hanya kesedihan yang mendalam pada seorang manusia yang telah kehilangan semua martabatnya. Ia memohon bukan karena masih mencintaiku, tetapi karena ia membutuhkan kekuatan ayahku untuk menyelamatkan dirinya. Hingga detik terakhir ini, ia masih pria yang pragmatis dan pengecut. Berdirilah, Pak Baskara, suaraku sedingin es. Jangan membuatku semakin membencimu. Baskara mengangkat kepala dengan mata penuh harap. Jadi, kau akan membantuku. Aku tersenyum meremehkan. Menurut Anda, setelah semua yang Anda lakukan padaku, apa Anda pikir aku sebodoh itu mau memohon pada ayahku untuk pria yang telah mengkhianatiku? Hidup Anda adalah karier Anda, tapi hidupku hampir Anda hancurkan malam itu. Wajah Baskara mengeras. Senyum harapannya lenyap. Aku melanjutkan dengan suara berwibawa. Jalan yang Anda tempuh hari ini adalah jalan yang Anda pilih sendiri. Anda memilih pengkhianatan dan kebohongan. Sekarang, tanggunglah akibatnya. Berhentilah memohon seperti pengecut. Anda tidak pantas. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Teriakan putus asa Baskara menggema di belakangku, tetapi tidak lagi menyentuh hatiku. Setelah pertemuan terakhirku dengan Baskara, aku tidak merasakan kepuasan yang kubayangkan. Melihat pria yang pernah menjadi duniaku berlutut begitu menyedihkan hanya meninggalkan rasa hampa dan lelah. Kemarahan telah hilang, kebencian memudar. Hanya ada kesedihan yang mendalam atas sesuatu yang telah mati, dan masa muda yang dipertaruhkan di tempat yang salah. Malam itu, aku berbicara dengan ayah di ruang kerjanya. Aku mengatakan bahwa aku tidak ingin lagi memikirkan masalah Baskara. Biarkan investigasi berjalan sesuai hukum dan disiplin militer. Ia bertanggung jawab atas kesalahannya, tetapi secara pribadi, aku sudah melepaskannya. Jadi, balas dendammu sudah selesai? Tanya ayah dengan tatapan dalam, seolah membaca jiwaku. Aku menggeleng. Tidak, ayah. Aku sadar, balas dendam sejati bukanlah menghancurkan orang lain, tetapi membangun kembali hidupku sendiri menjadi lebih cemerlang. Aku tidak ingin sisa hidupku terbelenggu oleh bayang-bayangnya, baik itu cinta maupun benci. Aku ingin menutup bab tentang dia, dan tentang diriku yang lemah di masa lalu. Ayah mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan dan kebanggaan yang jelas.
putriku akhirnya sudah dewasa. Melepaskan adalah yang terbaik, hanya dengan hati yang damai, jalan di depan akan terbuka. Ya, aku ingin jalanku di depan terbuka lebar. Dan untuk itu, aku tahu aku tidak hanya harus menutup pintu ke masa lalu dengan Bhaskara, tetapi juga membuka pintu lain, pintu menuju sebuah rahasia yang kuyakini sangat terkait dengan asal-usulku, dengan identitasku. Bayangan prajurit muda bernama Harun dan kotak kayu tua itu terus muncul di benakku. Ayah, kataku, aku ingin tahu lebih banyak tentang Paman Harun. Keraguan kembali melintas di wajah ayah, tetapi kali ini ia tidak menghindar. Mungkin ia mengerti bahwa ini adalah bagian penting dari perjalananku untuk menemukan kembali diriku. Apa yang ingin kau ketahui? Semuanya, jawabku. Hidupnya, pengorbanannya, dan cintanya dengan ibu. Aku merasa ceritanya tidak sesederhana yang ayah sampaikan. Ayah terdiam lama, lalu menghela napas. Ada kebenaran yang tidak selalu membawa kebahagiaan saat kau mengetahuinya, Rini, itu bisa menyakitimu. Aku tidak takut pada rasa sakit, kataku tegas. Setelah apa yang kualami, kurasa tidak ada rasa sakit yang bisa menghancurkanku. Aku hanya takut hidup dalam ketidakpastian, tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku harus tahu kebenarannya, sekejam apapun itu. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar memulai hidup baru. Melihat tekad di mataku, ayah akhirnya mengangguk. Baiklah, jika itu yang kau mau, tapi tidak di sini. Ada tempat yang harus kau datangi. Di sana, kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Ia tidak mengatakan di mana tempat itu, hanya memberiku sebuah alamat yang tertulis di secarik kertas kecil. Pergilah saat kau sudah siap, katanya. Percakapan berakhir di situ, tetapi di dalam hatiku, sebuah perjalanan baru telah dimulai. Titik yang kubuat pada pernikahanku dengan Bhaskara ternyata juga merupakan titik awal dari sebuah kisah yang lebih besar tentang hidupku sendiri. Dan aku tahu, aku harus menjadi orang yang mencari dan menulis akhir dari kisah itu. Aku tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Keesokan paginya, aku mengemasi ransel kecil. Hanya beberapa pakaian nyaman dan kotak kayu berisi peninggalan prajurit bernama Harun. Aku tidak memberitahu ayah. Aku ingin melakukan perjalanan ini sendirian. Ini adalah perjalanan pribadiku, sebuah ziarah ke masa lalu. Alamat yang diberikan ayah bukanlah sebuah rumah. Itu adalah nama sebuah tempat yang dikenal oleh setiap orang Indonesia dengan rasa hormat yang mendalam, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Catatan itu menyebutkan sebuah area yang kurang dikenal. Untuk para prajurit yang gugur dalam misi perdamaian. Setelah perjalanan singkat dengan mobil, aku tiba di tempat agung di jantung kota itu, suasananya berbeda dari keramaian di luar. Sunyi, sakral, seolah setiap hembusan angin membisikkan kisah masa lalu. Aku mencari area yang tertulis di catatan ayah, jantungku berdebar semakin kencang. Aku berjalan di antara nisan-nisan, mencari nama yang kukenal, dan kemudian aku menemukannya, Kapten Inv. Harun Sanjaya. Gugur dalam tugas di Timor Timur, 1995. Nisannya sederhana, seperti yang lain. Aku berdiri terpaku di depannya, tanganku yang gemetar menyentuh batu yang dingin. Selamat pagi, Paman Harun, bisikku. Saya Rini. Saya datang berkunjung. Aku duduk, mengeluarkan medali dan foto usang dari kotak dan meletakkannya dengan hati-hati di atas nisan. Aku bercerita padanya tentang hidupku, kesalahanku, kekecewaanku. Aku tidak tahu mengapa. Aku hanya merasa perlu berbagi dengannya, seolah ia adalah kerabat dekat. Saat itulah, sesosok tubuh tinggi dan pendiam muncul di belakangku. Aku terkejut dan menoleh. Ayah. Ia ada di sana. Entah sejak kapan. Ia mengenakan pakaian sipil, tanpa pangkat atau medali. Tatapannya tertuju padaku, lalu ke nisan. Tatapan yang penuh emosi kompleks, campuran antara penderitaan dan ketenangan. Ayah tahu kau akan datang, kata ayah dengan suara rendah dan serak. Ia mendekat dan berdiri di sampingku, di depan makam sahabat lamanya. Ayah, kenapa di sini? Tanyaku heran. Ayah langsung kemari saat tahu kau tidak ada, jawabnya. Sepertinya sudah waktunya. Ada kebenaran yang hanya bisa diucapkan di tempat yang tepat.
Di sini, di hadapan Harun, mungkin adalah tempat yang paling pantas. Aku terdiam. Firasat kuat menguasaiku. Tabir misteri yang selama ini kucari akan segera tersingkap. Ayah meletakkan setangkai bunga putih kecil di atas nisan. Ia menatap tulisan nama sahabatnya. Matanya terhanyut ke masa lalu yang jauh. Rini, ia memulai dengan suara pelan, semua yang ayah katakan tentang Harun adalah benar. Ia adalah rekan seperjuanganku, sahabat terbaikku. Ibumu dan dia saling mencintai dengan mendalam. Tapi ada satu kebenaran paling penting yang ayah sembunyikan darimu selama ini. Ia menoleh padaku. Matanya dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Ia menggenggam tanganku. Tangan seorang prajurit yang kapalan, tetapi luar biasa hangat. Harun bukan hanya rekan seperjuanganku, katanya. Dia adalah ayah kandungmu. Kata-kata terakhir yang diucapkan dengan lembut itu menyambar seperti petir. Telingaku berdengung. Dunia di sekitarku seolah bergoyang. Aku menatap ayah, lalu ke nisan bertuliskan nama Harun, bergantian. Ayah kandungku. Pria di foto itu, pria yang menulis surat-surat penuh cinta itu, adalah orang yang memberiku kehidupan. Tidak. Tidak mungkin. Gumamku, tak percaya dengan apa yang ku dengar. Lalu ayah. Ayah adalah orang yang berjanji padanya untuk menjagamu dan ibumu, potong ayah dengan suara pecah. Sebelum Harun berangkat misi terakhir, ia punya firasat buruk. Ia menitipkan ibumu, yang saat itu sudah mengandungmu, pada ayah. Ia membuat ayah berjanji, jika ia tidak kembali, ayah akan menggantikan posisinya sebagai ayahmu. Memberimu keluarga yang utuh, melindungimu dari semua badai kehidupan. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kebenaran yang begitu besar dan sulit diterima. Jadi, aku bukanlah anak yatim piatu yang dihina Baskara, aku adalah putri dari dua pria luar biasa. Satu yang memberiku kehidupan, dan satu lagi yang mendedikasikan hidupnya untukku. Misi terakhir Harun sangat berbahaya, lanjut ayah. Membongkar jaringan intelijen yang sangat kuat. Ia berhasil, tapi ia gugur sebagai pahlawan. Musuh-musuhnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Tangan mereka bisa menjangkau sangat jauh. Untuk melindungimu, untuk melindungi satu-satunya keturunan Harun, ibumu dan ayah memutuskan untuk menyembunyikan identitasmu selamanya. Ayah mengadopsimu secara hukum, memberimu nama keluargaku. Hanya dengan begitu kau bisa tumbuh dengan damai. Kini aku mengerti segalanya. Rasa sakit di mata ayah setiap kali melihat peninggalan Harun, itu bukan hanya kesedihan kehilangan sahabat, itu adalah penderitaan seorang pria yang memikul rahasia dan janji suci di pundaknya seumur hidup. Aku juga mengerti mengapa ibuku menyimpan benda-benda itu dengan begitu berharga. Itu adalah caranya untuk mengenang pria yang ia cintai, dan untuk menyimpan sebagian dari akar putrinya. Ayah, Isaku, memeluknya erat. Aku menangis karena nasib kejam orang tuaku, Harun dan Suci. Aku menangis karena pengorbanan diam-diam ayahku, Suryo Wibisono. Dan aku menangis untuk diriku sendiri, yang setelah bertahun-tahun, akhirnya menemukan akarku. Ayah mengelus punggungku yang bergetar. Jangan menangis lagi, nak. Ayahmu, Harun, adalah seorang pahlawan. Kau harus bangga padanya. Ayah yakin ia dan ibumu sedang menjagamu dan tersenyum. Kami tinggal lama di depan makam ayahku, Harun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ikatan batin yang sakral. Meskipun terhalang oleh batas hidup dan mati, aku merasa cintanya menyelimutiku. Setelah emosiku mereda, ayah Suryo membawaku ke sebuah tempat yang tenang. Sebuah rumah pedesaan kecil milik seorang kolega lamanya, tempat yang damai untuk kami berbicara. Kami duduk di beranda yang menghadap ke lembah yang sunyi. Ayah meletakkan sebuah peti kayu militer tua, jauh lebih besar dari kotak kecil milik ibuku, di atas meja. Peti itu sudah usang, dan ditutupnya masih terukir nama Kapten Harun Sanjaya. Inilah, kata ayah dengan suara hangat, warisan sejatimu dari ayahmu. Aku penasaran. Warisan? Harta apa yang ditinggalkan oleh ayah Harun untukku? Tapi warisan seorang prajurit seperti dia bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Ayah Suryo membuka peti itu. Di dalamnya bukan emas atau permata,
melainkan tumpukan buku catatan, manuskrip, dan ratusan surat yang tertata rapi. Ayahmu Harun bukan hanya seorang prajurit pemberani, tapi juga seorang pria dengan jiwa yang luar biasa kaya. Ia suka membaca dan menulis, dan selalu merenungkan tentang hidup dan cita-cita. Ia mengeluarkan sebuah buku harian bersampul kulit dan menyerahkannya padaku. Ini buku hariannya, mencatat hampir seluruh karier militernya, dari masa-masa awal hingga pertempuran hidup dan mati. Di sini, kau tidak hanya akan menemukan tentang peluru dan bom, tapi juga perenungan yang sangat dalam tentang persahabatan, tanah air, serta hidup dan mati. Aku membalik halamannya dengan tangan gemetar. Tulisan Ayah Harun tegas dan penuh tekad. Ia menulis tentang ketakutan seorang prajurit di hadapan kematian, tetapi juga tentang keberanian yang ditempa oleh cinta pada orang-orang yang ditinggalkan. Ia menulis tentang kekejaman perang, tetapi juga tentang keyakinan yang tak tergoyahkan akan hari esok yang damai. Setiap barisnya dipenuhi dengan integritas dan filosofi hidup yang mulia. Ayahmu selalu berkata, lanjut Ayah Suryo, warisan terbesar seseorang bukanlah harta atau nama, melainkan karakter dan cita-cita yang ia tinggalkan untuk keturunannya. Ia ingin kau, saat dewasa, membaca tulisan-tulisan ini dan mengerti siapa ayahmu dan untuk apa ia hidup dan berjuang. Selain buku harian, di dalam peti juga ada banyak buku sejarah, filsafat, dan sastra, masing-masing dengan catatan dan kalimat yang digarisbawahi oleh Ayah Harun. Aku sadar, kecintaanku pada buku dan membaca, aku warisi darinya. Dan akhirnya, di dasar peti, ada setumpuk surat tebal. Ini adalah surat-surat dari ibumu untuknya, kata Ayah Suryo dengan nada nostalgia. Ayahmu Harun selalu membawanya seperti harta karun. Kurasa kau juga harus membacanya untuk lebih memahami cinta mereka. Aku mengambil surat-surat itu dengan perasaan hikmat. Itu bukan sekadar surat cinta. Itu adalah bukti cinta agung yang bertahan melewati perpisahan, bom, dan perang. Aku duduk di beranda itu, membaca setiap buku harian, setiap surat. Sinar matahari sore mewarnai pemandangan dengan cahaya keemasan. Aku menangis dan tertawa bersama kisah mereka. Rasanya seperti menghidupkan kembali cinta ayah yang tak pernah kutemui. Aku mengerti. Warisan yang ia tinggalkan untukku lebih berharga dari apapun di dunia. Itu adalah karakter yang agung, cita-cita hidup yang mulia, dan cinta yang tak terbatas. Ia tidak memberiku kehidupan mewah, tetapi ia memberiku obor untuk menerangi sisa perjalananku, sebuah fondasi spiritual yang tak tergoyahkan. Perjalananku untuk mencari akar telah berakhir, tetapi sebuah perjalanan baru untuk hidup sesuai dengan warisan ayahku baru saja dimulai. Setelah kembali dari perjalanan yang mencerahkan itu, aku merasa seperti orang baru. Kedamaian yang dalam dan kokoh bersemayam di jiwaku, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rahasia kelahiranku tidak melukaiku. Sebaliknya, itu mengisi kekosongan di dalam diriku dan memberiku jangkar spiritual yang kuat. Aku tahu siapa diriku dan di mana tempatku. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, Ayah Suryo tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menatapku dengan ekspresi berpikir keras. Sudah lama aku tidak melihatnya seperti itu, dengan campuran kesedihan dan penyesalan. Rini, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Beberapa hari ini ayah banyak berpikir. Ayah ingin meminta maaf padamu. Aku terkejut. Minta maaf? Untuk apa? Ayah. Ayah adalah ayah yang buruk, katanya sambil menghela napas. Bahunya seolah merosot. Ayah gagal melindungimu. Ayah membiarkanmu menderita selama 5 tahun. Ayah terlalu percaya pada Baskara dan tidak cukup tegas untuk menghentikanmu. Ayah telah mengkhianati kepercayaanmu dan janjiku pada Harun. Hatiku terasa sakit melihat ayah, yang selalu menjadi pilar yang tak tergoyahkan bagiku, begitu tersiksa. Aku bangkit, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya yang kapalan. Jangan berkata begitu, ayah, kataku tercekat. Ayah tidak salah apa-apa. Ayah selalu menjadi ayah terbaik di dunia. Ini salahku yang terlalu naif dan keras kepala, tidak mau mendengarkan ayah. Akulah yang memilih jalan yang salah. Aku menatap lurus ke matanya dengan segenap ketulusan. Selama 5 tahun ini, meskipun aku tidak di sisi ayah,
Aku tahu ayah selalu mengawasiku dari jauh. Dan saat aku jatuh, orang pertama yang kupikirkan, satu-satunya yang bisa menyelamatkanku, adalah ayah. Ayah tidak melanggar janji ayah pada ayah Harun. Ayah memberiku keluarga, cinta tanpa syarat. Ayah telah melakukan semua yang bisa dilakukan seorang ayah, bahkan lebih. Akulah yang seharusnya minta maaf. Ayah Suryo tidak berkata apa-apa, tetapi aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia meremas tanganku dengan kuat, sebuah gestur yang lebih berharga dari 1000 kata. Saat itu, aku merasakan ikatan yang dalam di antara kami, penuh cinta dan pengertian, tanpa rasa bersalah atau penyesalan. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu, lanjutku sambil tersenyum. Jangan kita bicarakan lagi. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Aku telah belajar dari pelajaranku. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan baik, agar ayah bangga dan kedua orang tuaku di surga bisa tersenyum. Ayah Suryo mengangguk, mengelus kepalaku. Gestur lembut yang sering ia lakukan saat aku kecil. Putriku sudah besar. Malam itu, kami berbicara berjam-jam, bukan tentang masa lalu yang menyakitkan, tetapi tentang masa depan. Ia bertanya apa rencanaku. Aku bilang aku butuh waktu untuk berpikir, tetapi di dalam hati, aku tahu warisan ayah Harun telah menanamkan benih di dalam diriku, sebuah cita-cita hidup yang baru. Dan aku akan mendedikasikan sisa hidupku untuk merawat benih itu. Permintaan maaf ayah tidak membuatnya terlihat lebih lemah. Sebaliknya, itu membuat rasa hormat dan cintaku padanya semakin besar. Karena aku mengerti, hanya pria yang benar-benar agung dan mencintai anaknya yang punya keberanian untuk mengakui kesalahannya. Selama beberapa hari berikutnya, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di tempat yang kini kusebut ruang kerja Harun. Ayah Suryo telah membawakan peti militer dan semua peninggalan ayah kandungku, menatanya di sebuah ruangan khusus. Itu menjadi ruang sakralku. Aku melahap setiap halaman buku hariannya, setiap buku yang ia baca. Semakin banyak membaca, semakin aku mengagumi karakter dan cita-citanya. Ayahku Harun bukan hanya seorang prajurit. Ia adalah seorang pria dengan hati yang penuh belas kasih dan visi untuk masa depan. Buku hariannya tidak hanya berisi tentang perang, tetapi juga tentang pemikirannya tentang perdamaian. Ia khawatir tentang rekan-rekannya yang akan pulang dengan luka fisik dan mental, tentang para janda dan anak-anak yatim perang. Satu kutipan dari buku hariannya terukir selamanya di hatiku. Pengorbanan terbesar bukanlah kematian, melainkan bagi mereka yang bertahan hidup. Kita berjuang bukan untuk dikenang, tetapi agar mereka yang ditinggalkan bisa hidup lebih baik. Dan tanggung jawab mereka yang menikmati kedamaian adalah merawat mereka yang telah memungkinkan kedamaian itu ada. Kata-kata itu menerangi jalanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin kembali ke dunia diplomasi atau bisnis. Aku ingin melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang akan meneruskan cita-cita ayah Harun, dan menjadi caraku berterima kasih pada kehidupan yang telah memberiku kesempatan kedua ini. Aku mulai meneliti tentang yayasan dan organisasi sosial. Aku ingin mendirikan sebuah yayasan untuk mendukung keluarga prajurit, para veteran yang kesulitan, dan terutama pendidikan anak-anak mereka. Itu adalah cara paling nyata untuk menghormati mereka yang telah berkorban. Setelah seminggu persiapan, aku mengajukan proposal proyek terperinci kepada ayah Suryo. Saat ia mendengarkan, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi fokus, dan akhirnya menjadi tatapan yang penuh kebanggaan dan haru. Rini, ini adalah ide yang sangat mulia dan manusiawi. Ayah tidak menyangka kau berpikir sejauh ini. Karena aku diajar oleh dua ayah yang hebat, aku tersenyum. Ayah Harun memberiku cita-cita, dan ayah memberiku kekuatan untuk menjalankannya. Aku ingin menamai yayasan ini Yayasan Bintang Utara. Ayah Suryo berpikir sejenak. Bintang Utara. Simbol penunjuk arah dan keteguhan. Nama yang sangat berarti. Ia mengangguk terharu. Bagaimana rencanamu soal dana? Aku akan menggunakan semua tabunganku dan menjual beberapa perhiasan. Ia menggeleng. Tidak perlu. Jangan khawatir soal uang. Biar ayah yang mendukungmu.
Anggap saja ini bagian dari tanggung jawabku pada rekan-rekan lamaku. Kau hanya perlu fokus agar yayasan ini berjalan efisien dan transparan. Begitulah babak baru dalam hidupku dimulai. Dengan bantuan Ayah Suryo untuk urusan birokrasi dan Dian untuk urusan hukum, Yayasan Bintang Utara lahir dengan cepat. Aku mencurahkan seluruh gairahku pada pekerjaan. Tak ada lagi waktu untuk meratapi kesedihan atau dendam. Setiap hari dipenuhi dengan makna. Aku telah menemukan jalanku, jalan pengabdian dan pelayanan. Dan di jalan ini, aku merasa kedua ayahku selalu di sisiku, mengawasi dan tersenyum. Beberapa bulan kemudian, persidangan Baskara dan komplotannya digelar. Aku mendapat surat panggilan sebagai saksi. Aku ragu untuk pergi. Semua dendam telah hilang, dan aku tak ingin melihatnya lagi. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk hadir. Bukan untuk menikmati kejatuhannya, tetapi untuk memberikan titik akhir yang resmi dan terbuka pada segalanya. Aku datang bersama Dian, mengenakan setelan hitam sederhana. Aku duduk diam dan mengamati. Ruang sidang militer terasa khidmat. Aku merasakan emosi yang kompleks saat Baskara, dengan pakaian tahanan, wajah kuyu dan mata tak bercahaya, digiring masuk. Tatapan kami bertemu sejenak. Aku melihat keterkejutan, rasa malu, dan akhirnya, penyesalan yang terlambat. Aku hanya mengangguk tenang dan memalingkan muka. Bagiku, kini ia hanyalah seorang terdakwa. Sidang berlangsung sepanjang pagi. Semua kejahatannya penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pelanggaran etika dibacakan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Setiap dakwaan dibacakan, kepalanya semakin tertunduk. Dalam pembelaan terakhirnya, ia berdiri dan berbicara, ditujukan pada aku dan ayah yang hadir di sana. Ia menangis. Saya minta maaf, katanya dengan suara pecah. Saya minta maaf pada Jenderal karena telah mengkhianati kepercayaan Anda, dan pada Rini, pada istri yang tidak saya hargai. Saya mohon maaf. Ambisi telah membutakan mata saya. Saya telah menghancurkan kebahagiaan saya sendiri. Saya tidak meminta pengampunan, karena saya tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya berharap vonis ini akan memberi saya waktu untuk menebus dosa-dosa saya. Aku mendengarkan kata-katanya dengan tenang. Penyesalannya tampak tulus, tetapi sudah terlambat. Cermin yang pecah tak akan pernah bisa utuh kembali. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang dan pemecatan dari dinas militer. Saat ia digiring keluar, ia melewatiku. Ia tidak menatapku lagi. Punggungnya yang bungkuk adalah simbol kekalahan dan kesendirian. Aku keluar dari ruang sidang bersama Dian. Sinar matahari terasa menyilaukan, dan aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Bab lama dalam hidupku telah ditutup sepenuhnya, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan keadilan. Hidupku terus berjalan, sibuk dan penuh tujuan bersama Yayasan Bintang Utara. Kami memberikan beasiswa, membangun rumah untuk para veteran. Setiap senyum terima kasih adalah upah terbesarku. Terkadang, aku menerima surat dari Baskara di penjara. Ia bercerita tentang penyesalannya, tentang bagaimana ia mencoba menjadi orang yang lebih baik dengan membaca dan belajar. Ia bilang, saat bebas nanti, ia akan pulang ke kampung halamannya dan memulai dari nol dengan pekerjaan yang jujur. Aku turut senang untuknya. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua jika mereka benar-benar bertobat. Aku tidak pernah membalasnya. Itu yang terbaik untuk kami berdua. Musim dingin tahun itu, kami merencanakan proyek besar pertama kami, menyalurkan bantuan ke sebuah desa terpencil di pegunungan Jawa Barat, tempat banyak keluarga prajurit yang hidup dalam kesulitan. Aku menyiapkan sendiri setiap paket, setiap beasiswa. Perjalanannya panjang dan sulit, tetapi udara pegunungan yang jernih dan keindahan pemandangan memberiku kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Di sekolah sederhana di desa itu, aku melihat senyum paling tulus dan mata paling berbinar di wajah anak-anak. Aku sadar, kebahagiaan bukan terletak pada menerima, tetapi memberi. Malamnya, kami makan malam bersama para prajurit di pos perbatasan. Makanan sederhana namun lezat, penuh tawa dan nyanyian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tertawa lepas tanpa beban. Malam itu, tidur di kamar tamu yang kecil, mendengarkan suara angin gunung, aku merasa benar-benar damai. Aku telah menemukan jalanku.
Keesokan harinya, saat acara penyerahan bantuan, seorang gadis kecil pingsan. Semua orang panik. Saat itulah, seorang pria berseragam dokter militer muncul. Ia masih muda, dengan wajah ramah, tetapi memancarkan aura profesional dan tenang. Hanya demam kelelahan. Tidak apa-apa, katanya menenangkan ibu si anak, lalu membawanya ke ruang medis. Belakangan, kami menjenguknya. Anak itu sudah membaik. Dokter muda itu menyambut kami dengan senyum. Saya Kapten Medis Danu, kepala pos kesehatan di sini. Senang bertemu dengan Anda. Kami mengobrol lama. Danu adalah lulusan terbaik Akmil dan secara sukarela memilih bertugas di daerah terpencil ini. Ia mencintai tanah dan orang-orang di sini. Gaya bicaranya sederhana dan tulus, tetapi matanya bersinar dengan idealisme yang indah. Ia mengingatkanku pada ayahku, Harun. Aku merasakan koneksi instan, harmoni antara dua jiwa yang memiliki tujuan yang sama. Sebelum kami pulang, ia mengantar kami. Terima kasih, Bu Rini, dan Yayasan Bintang Utara. Saya harap bisa bertemu lagi segera. Tentu saja, aku tersenyum. Kami akan kembali. Selamat tinggal, Kapten Danu. Saat mobil menjauh, aku melihatnya melambaikan tangan. Bayangan dokter militer dengan senyum ramahnya terpatri di hatiku. Bukan cinta pada pandangan pertama. Itu adalah sebuah simpati yang lahir dari kedekatan jiwa kami. Sebuah benih kecil yang hangat baru saja ditanam di hatiku. Sepulangnya, aku bercerita semuanya pada ayah. Saat aku menyebut nama Danu, ayah tersenyum penuh arti. Kapten Danu, ya, ayah pernah dengar tentang dia. Pemuda yang cerdas dan berprinsip. Mengingatkan ayah pada seseorang yang ayah kenal. Aku tahu siapa yang ia maksud. Aku tersenyum. Iya, dia orang baik. Putri ayah juga orang baik, kata ayah dengan tatapan bangga. Ayah sangat bahagia, Rini. Bahagia melihatmu telah menemukan jalanmu, menemukan kembali kebahagiaan hidup. Setahun kemudian, aku duduk di teras yang menghadap ke sebuah taman kota di Jakarta, senja musim kemarau. Udaranya sejuk, dan taman diwarnai dengan gradasi coklat dan emas. Hidupku telah banyak berubah. Yayasan Bintang Utara telah berkembang, dan ayah kini sudah pensiun, sesekali membantuku. Aku merasa utuh, mandiri, dan berguna. Masa lalu dengan Baskara hanyalah kenangan yang jauh. Ponselku bergetar, pesan dari Danu. Sebuah foto anak-anak di desa pegunungan itu sedang tertawa. Mereka terus bertanya kapan Ibu Rini datang lagi, tulisnya, aku tersenyum. Senyum dari hati. Selama setahun ini, kami terus berkomunikasi. Hubungan kami tumbuh perlahan, alami, tanpa terburu-buru. Kami berdua mengerti, perasaan yang sejati butuh waktu. Segera, balasku. Saat musim hujan pertama menyelimuti pegunungan, aku akan kembali. Aku meletakkan ponselku dan menarik napas dalam-dalam. Masa depan tidak pasti. Aku tidak tahu apakah aku akan menempuh jalan yang sama. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku siap membuka hatiku, menerima hal-hal baik yang ditawarkan kehidupan. Jalan masih panjang, tapi aku akan menempuhnya dengan hati yang damai, jiwa yang bebas, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada pekerjaanku.